Kadang orang mau cepat, singkat ya pasti nggak sehat Iya gitu kan. kan. Nah, terus kebakaran oleh-oleh mereka ke Spanyol gitu, Cina udah kalau itu. Mereka bawa berapa box gitu, Udah naik pesawat. 20 box. Udah naik pesawat ya. Udah, udah touring lah nih kopi. Nah, nih bro, sekarang kita nggak di studio lagi nih. Oh iyalah, Jalan lagi. bosen lah di studio doang ya kan. Kali-kali jalan-jalan kayak gini nih. Nongkrong-nongkrong aja, Iya, baru tuh. nongkrong. Nongkrong-nongkrong ganteng. Sekarang memang kita ada di mana sih nih sekarang? Ini sih nggak jauh dari tempat kita juga sih, kayak ini di Kaman Aman Coffee, Roastery. Kopi Roastery ya kan. Berarti kafe kopi lah gitu. Cafe kopi. Kebetulan kita udah ada orang kawannya langsung. Ownernya kan. Ya boleh dah, lu kenalin lah langsung lah. Nah, Oke, bersama kita nih ya kan, Mas Faris sama Mas Rada. Empunya kopi nih guys. boleh Mas Faris memperkenalkan tentang Kaman Coffee ini, Iya. apa sih ini? Jadi Kaman Coffee Roaster ini sebenarnya awalnya tuh Kaman aja ya namanya. Kaman. Awalnya Kaman, kopi Kaman ya, dari 2016 kopi Kaman. Oh, Dari Kaman ya lumayan udah lama banget. ya udah hampir 10 tahun berarti ya. Tapi nggak di sini, tadinya tuh di Jalan Proklamasi ya. Oh, Proklam sih. Iya, Proklamasi Ruko ya. Oh, Kalau misalnya filosofi Kaman sendiri itu memang kalau dari bahasa Sanskertanya tuh dia artinya yang diinginkan. wih, oke. Atau yang dirindukan ya. Yang gitu, dirindukan. ya. Emang cuman lama tapi berharap bisa kembali lagi lah orang-orang. Biar ngangenin Iya, lah kan biar gitu ngangenin. kopinya. Mungkin yang bikin lama sampai sekarang itu kan. Oh, Ya, oke. jadi tetap ngangenin walaupun udah pindah juga kemana. Oh iya benar, luar biasa kayak. Ini Mas, gua mau nanya nih. Ini khusus kopi apa banyak? Apa? Maksudnya apa ada banyak minuman lain apa gimana gitu? Jadi sebenarnya basicnya memang kita mainnya di bidang kopi ya. Oh, kopi. Awalnya dari dulu tuh memang main bidang kopi, terus kita lihat kan perkembangan kafe makin banyak. Iya benar. Kita coba dari 2018, 2019 kita coba main ke roastery-nya. Jadi kita coba ngegoreng kopinya ya. Oh, Kita coba ngegoreng kopinya gitu. Ternyata bagus juga ternyata gitu. Animonya ada. Animenya ada, Iya kan? ternyata bagus ternyata. Tapi kalau misalnya dari segi brand sendiri memang kita nggak cuma jual kopi aja ya. Pasti ya banyak. Ya pasti kopi susu pasti ada dong ya kan. Yang pasti kopi susu, non kopi gitu pasti ada lah yang kita kurasi sama development sendiri juga sama Ada cemilan-cemilannya juga ya pasti buat nemenin kopinya gitu ya. mungkin spesialtinya di sini makanan sih. Makanan kita basicnya Japanese ya. Oh, Japanese. Jadi Oke. kayak misalnya katsu-katsuan gitu memang semuanya ngolah dari nol juga sama sendiri ya gitu. Tidak yang frozen atau langsung goreng. Oh, berarti olahan sendiri Mas ya? Betul. Karena tahu olahan sendiri memang. Jadi kayak ya masih rumahan juga lah gitu. Jadi kalau memang lapar, jadi ya bisa makan di sini juga. Ada barengan gitu. Berarti coffee and KE gitu ya? Iya, kafe. Spesialis kopi. Iya, spesialisnya kopi. Karena ngerosteri juga dia di sini. Betul. sendiri juga. Ini selain roastery itu kan kopi, kafe, ada meroster juga tuh. Biji-biji kopinya apa? Green bean-nya ada produk dari mana gitu apa? Jadi kalau roastery itu memang kan dia goreng ya dia basicnya bentuk goreng kopi lah gampangnya gitu kan untuk kita bisa supply ke kafe kemana gitu ataupun kita penggunaan sendiri ya gitu loh. Nah tapi memang kalau di Kaman ini tuh banyak sih dia dari terutama Indonesia kita suka banget jenisnya Indonesia Nusantara kan. Jadi kita memang ada kerjasama juga sama beberapa petani tapi emang masih punya sub Kaman juga lah gitu. Jadi kita juga ada yang basicnya untuk green beans-nya kita juga ada gitu. Kita yang supply awalnya ada yang supply, tapi sekarang udah kita pegang sendiri gitu loh. Jadi kita punya perusahaan lagi yang untuk masukin green beans ke beberapa roastery juga. Jadinya seperti itu gitu. Ada beberapa. Green bean-nya dari mana tuh? Oh banyak Mas. Kalau green beans itu kalau untuk posisi sekarang kopi yang sekarang ya yang terbilang mahal dan kalau kita bilang Pokemon Mas, langka banget soalnya. Pokemon. Iya, soalnya sekarang lumayan langka ya. Karena langkanya itu ya, harganya mungkin dari segi harga, dari segi kualitas kita cari yang masuk untuk
masuk ke kafe atau untuk masuk ya kan pasti kan ada HPP Iya, gitu kan iya, yang harus kita pasti. pikirkan kan gitu loh. Atau tim juga dari teman yang lain juga yang punya kafe ada yang dipikirkan gitu, kita yang masuk tuh udah kayak Pokemon nyari mah susah gitu loh. Lumayan susah gitu, tapi ya tetap ada gitu loh. Sumbernya itu ada dari Jawa Barat sih rata-rata Jawa Barat, Sumatera pasti ya. Sumatera pasti. Flores ada, Flores. Flores. Gayo lagi Wih, megang. berarti Gayo. Nusantara ya Mas ya? Nusantara Mas, Nusantara Gokil. Mas. Kita berfokus sama Nusantara dulu. Ya, kalau luar mah ya udah deh udah banyak yang Iya, iya. roastery atau coffee shop lain yang lebih jago dari kita mungkin ya gitu. Kita memang spesialtikan di Lebih Nusantaranya. ke green bean-nya lebih ke Arabica atau Robusta? Dua-duanya Dua-duanya kita main. Dua-duanya. Dua-duanya. 50-50 lah main lah Fifty-fifty. semua lah. semuanya main Mas. Karena kan kebutuhan pasar itu kita nggak bisa nolak ya. Iya, Kadang ada yang betul. kafe yang butuh ya 80-20 gitu, Betul. ada yang di blend, ada yang butuh robusta doang, ada yang butuh arabica doang, ada yang butuh buat manual, ada yang butuh buat kopi bubuk tubruk biasa mungkin ya. Kita semuanya melengkapi semua lah. Oh, oh ya, Mas, ini kan profesional kopi ya kan, dia kan. Mana ada. Oh, belajar, masih belajar juga. Bu, tadi yang lu bilang kan ada robusta, ada arabica ya kan. Nah, Mas, gue pengen tahu nih, gue kadang teman-teman mungkin tahu ya kan, cuman gue nggak tahu nih perbedaan antara robusta sama arabica apa sih sebenarnya? Kayak kalau perbedaannya itu, kalau dari segi rasa sudah pasti, kalau Robusta itu dia lebih pahit lah, bisa kita bilang. baik. Lebih pahit, lebih strong, karena dia, kalau Robusta itu mengandung kafeinnya lebih banyak daripada Arabica. Kafeinnya lebih tinggi. Iya, Robusta. kafeinnya tinggi. Sedangkan kalau Arabica itu lebih fruity lah kita ngomongnya. Iya. Fruity, lebih banyak rasa. Lebih aroma. Lebih aroma juga. Gitu. Dan lebih rendah kafein justru sebenarnya. Makanya orang tuh banyak yang salah kan di luar. Aduh, aku nggak bisa minum Arabica, aku asam lambung. Karena rasa asamnya sebenarnya enggak. Sebenarnya emang. Karena rasa asamnya cuma jadi biasa aja. Kalau rasa-rasa kayak gitu, misalkan kopi ada rasa blueberry, rasa apa Iya. gitu, itu di roast juga apa gimana sih? Dalam sekali pertanyaan. Kalau itu sebenarnya balik lagi, Sumur akan. dia itu emang karakter bawaan dari si kopinya. Oh gitu. Ada yang Ada kayak contoh ya, emang ada yang bawaan dari kopinya, dari Oh, kebunnya, gitu. dari biji green bean memang sudah berpotensi untuk seperti itu. Oh di Di petaninya udah Iya. gitu, di kebunnya. Dari kebunnya emang udah ada potensi untuk rasa-rasa seperti itu. Oh gitu. Ya? Cuman sekarang itu ada yang namanya itu infused coffee. Infused atau co-ferment kita nyebutnya kalau roastery. Oh. Itu jadi emang pakai zat-zat kimia. Oh. Kayak ditambahin perasa lah kalau misalnya ini Oke, lebih kita minum, kuat, lebih kuat. kita minum sirup lah, ditambahin sirup gitu contohnya. Itu di infuse dengan buah aslinya. Ada yang pakai buah asli, ada yang pakai zat, banyak. Banyak caranya ya. Gimana metode yang paling cepat gitu. Kadang-kadang orang mau cepat, singkat ya pasti nggak sehat Iya, gitu kan. kan, Nah, betul. Sedikit lah gitu ibaratnya. mau tiga-tiga dapat bagus, singkat, sehat, mahal pasti. Mahal, udah pasti lah, karena kan gila lu jarang-jarang ya kan kopi bau, mangga, durian ya kan. Esen kayaknya nih. Iya. Banyak kayak kopi-kopi Betul. gitu. Kita Nah, ada yang strawberry, Untuk Kaman sendiri karakternya lebih apa nih? kalau karakter sih kita sebenarnya kayak punya karakter yang pasti ya, karena balik lagi aku kalau ngerosting kopi cuma maksimalin potensi dari kopinya aja. Oh. Mungkin kalau misalnya karakter kita semuanya main ya. Bahasanya kita nggak lebih ke prefer mana atau ke arah mana, tapi yang kotak-kotakan kita lah. memang kotak-kotakan ya. Cuman kan mungkin karena dari profil mesin kita, dari cara kita punya equipment, kayaknya lebih enaknya kita bisa bilang kita mainnya lebih di manual brew ya Mas ya. Lebih di manual brew, cuman ya espresso base-nya kita tetap main lah. Tetap ada kopi base-nya espresso, jadi kopi susu atau jadi yang lain hal gitu loh. Untuk kopinya itu masih ada. Cuman karena mungkin lebih menarik ya membuat kita ya manual brew itu kan salah satu aja berubah, salah metode berubah, salah goreng berubah. gitu. Tadi dulu gue nanya lagi nih. Boleh. Kan apa tadi manual bro? Iya, manual brew. Manual V60, brew. ya. Itu gimana sih caranya bang? Maksudnya, Apanya nih? maksudnya kan ada beberapa cara manual Manual brew sama espresso instant. brace. Espresso brace. Nah itu gimana itu bang? Kalau misalnya manual brew itu sebenarnya kayak apa ya? Sesuatu kopi yang diseduh dengan secara manual. Dengan alat-alat manual tanpa bantuan mesin. Mesin yang otomatis ya kayak kita nyebutnya gitu. Kayak contoh yang paling umum itu kayak orang tuh taunya V60. V60. V60 yang kayak diseduh
Ya. Iya. Pakai kettle diputer-puter tuh biar ngapain kan. Iya benar. Kayak gitu. Terus banyak sebenarnya alatnya selain V60 ya. Banyak manual dulu tuh. French press kalau tahu, French press mau kapot itu salah satu manual bro. Oh, Tahu. Itu sangat favorite. Vietnam drip gitu. Vietnam drip. Ya. aduh, gua nggak tahu. Yang tuh. biasa juga Oisisu. Oh iya iya. Yang gua tahu. atasnya warna silver gitu, nah itu salah satu manual bro sebenarnya. Basicnya mah Dia tubruk mah. Vietcong. Iya. Oh iya tubruk. Basicnya mah tubruk. Jadi kalau di kopi tuh ada yang namanya cupping. Cupping tuh tubruk lah misalnya gitu buat kita ya. Gitu. Hehehe. Ntar banyak yang mungkin orang Nah, yang makanya kan ngacok banyak nih. banyak yang nggak pada ngerti nih kan, ini Iya. kan apa pas Banyak yang masih awam lah soal Jadi- kopian ini. Jadi memang kalau di harga juga beda mas. Espresso base sama manual brew itu beda. Espresso base itu mungkin karena dia mainnya hasilnya ekstraksi espresso ya gitu. Kalau misalnya manual tuh dia lebih kompleks ya. Jadi memang harus dari segi gorengnya harus benar, dari segi source-nya juga harus benar. Jadi harga juga beda. 1 kilo espresso blend buat kopi sama 100 atau 200 gram buat V60 itu pasti rata-rata cenderung lebih mahal. Iya, V60 ya 1 kilo buat filter kopi itu biasanya 500.000, 600.000 gitu. Kalau misalnya untuk 1 kilo ya. Tapi orang jarang sih beli Orang beli 1 1 kilo gitu. Iya. Buta apaan ya kan 1 kilo ya. Siapa Kayaknya tahu buat stok setahun. Enggak ada beli seminggu. Cuman kalau orang kayak kita mah beli mas kadang-kadang. Ya kan bukan jualan. Buat pribadi. Buat pribadi mas. Iya karena di kopi itu ada namanya nanolot, ada namanya mikrolot. Jadi sekali panen itu rasanya belum tentu sama. Oh iya benar. Ya, jadi ketika dia jual green beans-nya cuma ada 10 kilo, ya mungkin kita beli semua. Kalau walaupun harganya 1 kilo bisa 2-3 juta gitu. Nah, itu konsum pribadi lah gitu bahasanya. Benar. Oh jadi Barang rare jatuh. ya Oke, waktu kemarin. ini gue demen sama dia nih tadi. Makanya lebih mungkin arahnya ke sana sih, lebih seru di sana men. Tapi espresso juga kita tetap butuh espresso Iya setiap hari sih. lah. Gitu. Buat Oh iya, Iya. buat melek, Iya. buat hidup lah, buat ngidupin diri kita tuh kalau hari mau beraktivitas tuh harus espresso dulu lah paling enggak lah. Biar cerah lah. Barista breakfast kalau atau orang-orang kan. wow barista. Iya. Espresso white satu enak. Oh, gokil. Cara packnya barista itu pagi-pagi. Oh gitu ya. Ya untuk Kaman sendiri kurasi biji kopinya tuh kayak gimana? Mulai dari roasterinya tuh apa sendiri juga apa gimana? Bisa jelasin agak? Kalau misalnya kurasi ya, kita ngomongin Kurasi. Aku bakal minta beberapa sampel dulu atau kita biasa beli sampel sama ke petani kah atau ke produsen-produsen kopi kah untuk aku QC terlebih dahulu. Oh, Gitu. test food istilah kata. Kalau di resto test food. Jadi aku QC dulu nih, enak gak nih? Cocok kira-kira ada potensi buat jadi line up kita gak? Sesuatu hal yang baru apa enggak gitu. Jadi yang pasti sama minta pendapat anak-anak juga di sini bantuin. Gimana nih menurut lu? Enak gak? Gitu. Suka gak? Tapi berarti gini Mas, berarti lu udah menglang-lang buana tes kopi, ya kan? Lumayan Kan? Lumayan alhamdulillah. Menurut lu nih, kopi dari daerah mana yang paling oke? Kopi lokal. Lokal ya. Lokal yang berkembang sampai sekarang ada banyak sih sebenarnya. Salah satunya Dibagi dulu deh Robusta apa ya? Iya, benar. Coba. Sampai Arabica apa ya? Iya. Kalau Robusta jelas masih di Pagar Alam. Tuh, Oke. Pagar Alam tuh oke banget. Pagar Alam tuh di mana sih? Daerah Sumatera. Sumatera, Pagar Alam. Oh, Sumatera ya? Sumatera. Kalau salah maaf deh. Daerah mana? Orang Pagar Alam maaf ya. Iya, orang Pagar Alam. Tuh Robusta tuh topnya. Robusta. Itu yang paling oke menurut aku. Oke. Selain Temanggung ya. Cuman Pagar Alam tuh wajib coba. Oke. Enak banget. Terus saya kalau Arabica, Arabica aku suka banget dari oh iya. Kebun sendiri kali. kebun sendiri. Ya. Oh, enggak, itu aku mah ada Promosi dia. Dia lebih ke promosi. Itu enak banget. Lebih enak ya? Ya, itu enak banget. Apalagi Gokil ya. lot kita tahun ini, panen kita tahun ini Oh gitu. Bagus. lagi bagus lagi. Happy lagi happy. Testernya bagus, fruity apa? Fruity Fruity. banget. Iya. Mungkin bisa nambahin kali tadi untuk Mas Raga bahas yang masalah kurasi ya. Itu kalau untuk internal Kaman mungkin ya, untuk masuk ke line up Kaman. Tapi kalau buat di luar, kita juga terima kan misalnya kayak orang pengen di kafenya dia pakai espresso base gitu. Itu mungkin kita dia pengen rasa kopi susunya seperti apa gitu. Kadang mau switch ya kadang-kadang suka berubah-berubah kan dari mereka punya supplier rasanya berubah, nah kita masuk gitu.
nggak menutup kemungkinan juga kita bisa berubah ya, tapi bisa kita miripin gitu. Kita tes dulu, oh nanti kita baca tuh dari segi kurasi itu profile roastingnya yang bagus seperti apa, beans-nya bagusnya pakai apa, itu bakalan kita aturin sama cost-nya dia lah yang paling penting kan. Iya. Budgetnya berapa biasanya buat bikin blend tersebut Iya betul gitu. betul. Iya ya berarti gini kayak berarti nggak hanya wah nih supplier kopi kita comot nggak gitu juga ya. Kan dilihat juga. Iya, spektif juga wah berarti gokil juga. Banyak yang Ini salah sih apa? Mas sebenarnya Iya. buka coffee shop tuh kayak coba deh pakai beans yang dia nih katanya enak, terus ya udah bikin kopi susunya tapi pakai takaran dia gitu. Dia Iya. mau bikin kopi susu pakai takaran dia. Mungkin nguliknya agak susah ya. Nah, kan katanya. Kan katanya. Iya benar juga sih. juga. Benar juga sih. Katanya pasti coba ya kan belum tahu. Tapi semua kopi enak lah. Nah, Aku nggak bisa bilang hmm. ada ini enak ini nggak enak enggak lah. Cuman gimana Minimal cara punya- ngolahnya. punya tes sendiri. Ya, lidah masing-masing itu sudah itu enak ya. Iya. Mau gorengnya keiteman kayak mau Enak. hitam kayak tetap Tapi enak. pernah gitu. Apa tuh? Kalau kan goreng nih kayak teman gitu. Roastingnya Ya, pastilah. Pastilah Oh, itu. gitu. Human error lah. Iya. Pasti ada. Tapi maksud gua emang punya tes sendiri sih ya, Hmm. tes sendiri. Sampai disangka kebakaran juga pernah Mas. Gitu. Iya. Wah, gokil Robusta juga. itu kalau digoreng dengan tinggi banget sampai gelap banget gitu, Oh. hitam banget. Itu asapnya ngebul banget, Mas. Oh. Sampai di sini dikira kebakaran, Mas kebakaran enggak lagi ini Goreng. lagi goreng ya. Itu memang lagi iseng tes sih. aja ini Mas nyoba-nyoba. Raganya iseng juga gitu loh. Emang pengen ngetes drum mesin tuh sekuat apa sih Oh, gitu. iya, Dia digoreng lah sampai gosong banget lah sama dia gitu. Sampai, kebakaran orang kan ngeliatnya Iya benar. sibuk banget. gas. Tetangga-tetangga. Iya. Bagus nih panggilin damkar ya kan. Untungnya nggak gitu. Untungnya enggak. Tahu ada belambir ya kan. Iya. Di kamar sendiri ada berapa mesin roastingnya? Satu Mas. 3 berarti sekarang. 3 ya. 3. Oh, Tiga dengan 3 mesin kapasitas roasting. Yang satu itu untuk produksi besar itu 15 kilo. 15 kilo 15 sekali kilo. roasting. Terus ada mesin kecil kita 1 kilo sama 100 gram. Ya, Oh. 100 gram tuh buat sampel roast. Nah, tadi yang bahasanya ada orang Roasting. ngirimin Iya ya. iya di Ada roast. ngirim. Di roast kita pakai 100 gram. ya 100 gram. Buat tes terus. Berarti kalau saya penikmat kopi sendiri gitu, mau ngerosting ke Kaman gitu bisa. Bisa nggak tuh? Saya punya kopi nih. Bisa berarti ngomongin. Ya, biasa. Iya. Terima nggak? Sebenarnya kita balik lagi sih Mas. Kita balik lagi ke kan kita punya mesin itu bukan mesin biasa ya. Maksudnya ada cost yang harus kita tanggung, maintenance-nya takutnya gitu kan. Karena mesin kita tuh dari Belanda kita pakainya. Jadi aku tetap harus lihat bisnya Mas juga Iya. gitu loh. Kalau bisnya Mas masuki sama SOP kita terima. Cuman kalau misalnya ada yang kan sometimes ada yang pengen, oh goreng di dia mungkin enak gitu cara gorengnya bagus sesuai sama lidah dia, cuman dia bawa beans ke kita tuh jelek banget gitu. Daripada mesin kita kenapa-napa, mendingan kita tolak lah. Iya betul. Ada syarat-syarat Betul, buat ngerosting di kamar berarti. Iya. Oh, berarti enggak dibuka Dibuka, bebas. ya, Cuman discuss ada lah, to be discuss. discuss gitu. Bisa diskusi ya. Benar. Kan Ada minimumnya biasanya. Ada minimumnya biasanya kita minta tuh 10 batch biasanya 100 kilo. oh, ada minimum Paling roasting. ya karena lumayan gede mesinnya. Lumayan gede ya, sekali masuk kan 15 kilo. Berarti ada 3 bro di sini mesin roasting. Gede sudah kecil ya. Iya. Aku mesin roastingnya. Enggak tahu. Ayo, ini kan udah nih tadi semua ya kan. Ya, Oh ya. apaan yang belum? Ya maksudnya gua mau nanya lagi Ya, ke udah tanya. Tanya lagi dong. Mas Raga. Apa tuh? Kalau culture nih kan lu udah lama nih dari tahun lama. 2006 ya Mas ya? 2016. 2016 ya kan. Nah, Aku anak baru apa? tapi masih belajar. Iya. Belajar terus. Belajar Kita terus. kan masih belajar. Terus belajar gitu ya. Saya kira begitu kalau tadi mah menunduk terus ya kan. Dulu tadi ya. Oh lu jago banget gokil deh. Ayam dari jago. Banyak nggak lebih jago masih. Benar. Banyak banget. Oh ya, ngomong-ngomong di Depok nih. Apa? Tadi segmennya tadi Culture-nya. culture-nya. Culture ya. Culture di Depok tuh apa sih? Mau dari 2016 apa gimana nih? Ya mungkin dari 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 2016 ya. Dari awal kamannya. Gua kalau nih lu 2025 ya kali. Nah, 45 gua lah ya. Sama Kalau- saya. Kalau dari 16 itu ya orang masih ngopi di warkop nggak sih Mas? Starling. Ya kan? Kita tuh ngerasain sih, tapi emang aku tuh dari 16-17 tuh emang udah suka cari tempat kopi seperti ini ya gitu loh. Paling Starbucks ya, kalau misalnya kita bisa bilang Ya, specialty tetep kan. Starbucks lah. Cuman terus yaudah kita coba bikin sendiri,
kita jalanin kan, akhirnya punya tempat kopi sendiri kan di situ. Itu kita lihat tuh awalnya yang dari warkop, mulai coba-coba tuh 16, 17, 18 lah, dia mulai coba-coba ke specialty, nyoba-nyoba kopi ke situ, tapi masih balik ke warkop ya. Terus habis itu muncullah tren kopi susu ya. Iya. Tren kopi susu tuh muncul, mereka mulai, bahasanya ke kopi susu ya. Warkop udah mulai agak ditinggalin nih, kopi bubuk ya gitu bahasanya, kopi bubuk udah mulai ditinggalin. Terus, tapi aku nggak bisa bilang ditinggal juga sih, masih ada lah, masih banyak sekali lah. Cuman seenggaknya mereka sekarang geser ya gitu Iya, lah. udah. Kopi susu banget lah ya sekarang kan. Covid dan teman-temannya itu udah orang-orang kan kalau nggak minum kopi kenangan tuh Iya. kopi susu itu sehari aja, Iya. kayaknya panas gitu ya kan. Gaul. Mhm. Ya jadi mungkin udah masuk ke kebutuhan ya kalau sekarang. Mungkin kalau 2024, 2025 gimana, Ki? Apa? Tadinya Raga sih nanyanya, gue yang jawab. Iya. Apa bebas Nggak sih. tahu soalnya, Mas. FYI aja, kita itu Kaman salah satu specialty coffee, salah satu yang pertama lah di Depok. Wih. Dia yang awal-awal yang punya specialty coffee di Depok tuh salah satunya dulu Kaman. Masih dulu kan masih dikit banget. Gitu. Itu kalau 2025, 24, 25 lah. 2025 ya. Aku sih ngeliatnya sekarang kalau coffee shop ya udah jadi kebutuhan orang-orang lah. Entah itu buat kerja, ada yang buat kerja, ada yang buat nongkrong, ada yang buat nyari entertainment kan. Betul, betul. Gitu kayak contoh kan di Depok banyak nih coffee shop Iya. kan yang keren-keren banget begitu. Mungkin ini sih, Mas, ke arah 2024 tuh ya masih kopi susu ya. Sekarang kan tapi orang-orang sehat ya. Iya, sekarang Pengennya lari, Ya. sehat. Americano sekarang tuh Mereka switch kan ke americano. Nah, memang Kaman itu mulai ramenya itu kita lihat, kita kan bisa ngeliat kan, Iya. oh nih kopi susunya lebih banyak nih bulan ini. Sekarang tuh banyaknya tuh orang americano Japanese, Mas. Kayak produk-produk manual brew seperti ini tuh. Oh, iya. Ya, mereka tuh mulai banyak gitu loh, mulai banyak banget yang pakai seperti ini. Terus habis itu juga mulai nyeduh-nyeduh di rumah sendiri yang V60 yang aku bilang filter tadi. Dan rata-rata mungkin kalau menurut aku trennya lebih ke arah sehat ya mereka americano. Makanya sekarang itu kita coba americano biji kopi, tapi ketika diseduh menggunakan espresso shot-nya itu, ya itu tadi ada rasa blueberry-nya, ada rasa strawberry-nya. Jadi orang nggak bosan. Nggak bosan. Bahkan sekarang juga kita balik lagi mas kopi bubuk tapi yang sehatnya. Iya. Kayak misalnya kita bikin drip bag ini kan. Drip bag ini kan sorry aku bantu jelasin dikit ya. Iya, silakan. Ini mungkin inovasi paling gampang ya buat kita ya gitu. Oh, Iya, jadi tinggal jadi seduh dia- langsung gitu ya. ya ada banyak ya. banyak Ya, banget. tuh kita bikin setiap origin mas. Setiap daerah kita bikinin drip. Iya, kita bikin drip bag. Jadi kalau yang pengen ngopi di rumah, filter, gampang. Tinggal tuang air panas. Ya, tinggal seduh, sobek, tinggal tuang air panas gitu lebih gampang dan lebih jatuhnya lebih murah ya daripada kita nongkrong di kafe ya. Gitu sih. Sekarang mah inovasinya ke sini. Orang kantoran apa rata-rata sih ini. Yang mulai Jadi ini kan warna-warni. Ini kayak begini nih kan. Tuh. Kok dibaca? Manggarai, Flores, ya kan. Iya. Wih, Kaman nih produk. Ini produk dari Kaman sendiri Iya, langsung. Kaman sendiri. sebenarnya dia kayak filter, dia binsnya sama filter, cuman kita ringkesin lah. Kan nggak Ringkes. semua orang punya Ya, alat kalau mahal, punya ya Mempermudah. kita gampangin aja. Macem loh. Buat di kantor banyak Pak Mas. Tuh, Dari di beberapa Taman di Bali ada. Dari Ada mana nih? Ada Ijen, banyak sih. Ijen. Ada berapa opsi sih kita? Ijen. Satu Ijen, punya sekarang Banyuwangi punya kali ya? 8 line up. 8 daerah. Ini lagi perfectnya per 5 ya. Iya, kita satu box isi. Satu box juga bisa. isi satu juga 5. bisa kita. Oh, bisa. Wah enak nih, gokil nih kalau misalkan kayak gini nih ya apa? Kalau misalkan gue mau rasa apa yang ini itulah. Nah, ini Wanoja kan sama nih. Wanoja bukan? Iya. Oh, ini Bukan, Flores. Flores. Cuma Dari- kopi Flores nih bisa Iya. gitu kan. Kopi Kopi Flores. Kopi Flores doang. Nah, ini Flores. Bisa. Sama mas tuh. Cuman dia, ini kan dia masih bentuknya biji. Oh iya, ini orang mungkin ya agak PR juga sih. Agak kayak cuma kalau mau request giling di kita, beri contoh yang kayak single origin 100 gram ini di kita digiling bisa. Oh, di Request aja. Di Oh, bisa request. bisa berarti. dong, bisa banget. misalkan beli yang Flores aja, kalau lu gilingin boleh deh. Bisa banget. Bisa. Oh, apalagi segilo ya. Apalagi segitu. Nah, ini kan banyak nih, Dun. Apa produk-produk kayak Kaman nih. Kaman sendiri nih segmen pasarnya nih apa sih sebenarnya? Family kah? Atau single atau orang-orang yang FOMO atau gimana nih? Coba nih. Jadi kalau misalnya Kaman tuh awalnya ya, dari awalnya mungkin orang kopi doang sih mas. Awalnya bener-bener specialty banget kan. Tapi semakin hari ya kita lihat kayak
mungkin harus memperkenalkan juga kopi Indonesia tuh baik banget lah buat kita, buat pribadi juga gitu, buat orang lain juga. Jadi kayaknya lebih enakan memperkenalkan ke semuanya. Kalau ditanya kayak gitu, semuanya sih, Mas. Semua. Ya semuanya kita coba, masukin pelan-pelan ya. Jadi harusnya kita buka, kita coba masukin ke semua pasar. Kayak tadi drip bag tuh udah buat orang yang males banget yang biasa kopi saset gitu, tapi pengen coba kopi yang lain ya gitu lah, kopi sehat yang lain gitu, filter, ya kita keluarin buat mereka. Ada yang buat entusias banget kopi, kita punya filter, ada yang buat kafe, kita punya blend juga, atau mau bikin espresso di rumah, kita juga punya blend juga. Sampai sekarang tuh kita lagi bikin namanya kopi bubuk, Mas. Kopi bubuk. Iya, kopi bubuk itu buat Maduraan, Mas, niatnya. Ya, kita mau Iya. masukin di Maduraan. Coba Maduraan gitu. Jadi, daripada ya gitulah. Jadi kita mendingan aku salah sih ya, kadang-kadang memang takut kebablasan juga. Mungkin, buat orang-orang yang mau coba kopi, pure kopi ya gitu, pure kopi bahasanya robusta atau kopi arabica, bisa pakai kopi bubuk itu dengan range yang lebih murah lagi gitu loh harganya. Jadi emang kita, bawah kita ambil, barat tengah kita ambil, ya Semua. Hajar semua semua. nih kalau yang atas sih atas banget ya, kan ada atas banget ya. Yang langit banget itu kita masih belum lah, karena yang langit banget itu tadi Mas, salah Binse internasional, Mas. Oh iya. Beda. Udah rasanya mungkin tesnya mungkin deh. Wah, ini udah Jauh biasa. sih, makanya kita masih Nusantara dulu deh gitu ya. Beda lidah Eropa, lebih baal katanya. Iya. Itu. Jadi ya dengan adanya bubuk kopi itu mungkin memperlebar sayap pasarnya dia. Iya. Pasti kaget Mas, orang coba ternyata biji kopi itu kalau misalnya kita seduh walaupun ditubruk ya, tapi dia ada notes blueberry-nya yang jelas banget gitu. Bahasanya infused tadi ya kita bilang ya. Orang pasti kaget Mas, loh ini kopi hitam nggak dicampur sirup nggak coba, tapi rasanya ada blueberry, ada strawberry. Taste fruity-nya kerasa. Ya, jadinya mereka nggak minum sirup lagi lah rasanya. Minum kopi lebih baik daripada minum sirup kan gitu. Iya. Makanya kan gue juga bingung kan dari awal. Emang bingung terus loh, nggak dari awal. Hidup lu bingung terus. Bingung kopi very other. Very kan. Lebih ke menyerupai sebenarnya. Menyerupai sih. Oh, ya. Biar nggak pahit banget gitu kan, biasanya pahit aja gitu. Iya kan Atau experience baru kan coba. sebenarnya lebih ke arah situ sih Mas. Campaign-nya tuh aku bikin drip bag juga sebenarnya lebih ke arah pengen memperkenalkan kopi Indonesia tuh rasanya beda-beda loh. Nah, unik loh, unik. Notes-nya beda-beda loh gitu. Makanya rata-rata mereka beli sih buat oleh-oleh juga, buat keluar. Jadi kan mungkin banyak pertimbangan juga yang orang yang bilangnya nggak cocok ngopi lambung gitu-gitu. Nah mungkin ada pertimbangannya juga, oh bikin yang kayak gini nih, Iya. yang nggak bikin langsung sakit, Soft, ya. kan? Terus tuh, lu jangan lihat mulu. Ini bagus karena bener buat oleh-oleh bisa ya kan. Buat ya buat nggak malu-maluin kan. Ya nggak malu-maluin lah. Lucu gitu. Lucu, imut gitu gini-gini tuh. Oh ya ingat ya. Enggak. Kalau lu ya lebih ke kopinya lu, imutnya enggak gitu. Lu kan roastingan lu. Hasil roastingan lu. Robusta lu, lebih lonjong. Ya, oh lebih Ya kan? Lebih bulan. parah. Kan beda, biji Beda. kopi itu beda, Robusta sama Arabica Robusta itu. lebih bulat. Arabica lebih lonjong. Itu. Ada Wah, ini gue baru Ilmu Ada Dari bentuknya pun udah bisa kelihatan. Ada Arabica, ada Liberica. ya banyak Karena lah. kebun tanamnya pun beda. Tuh. Robusta sama Arabica, ketinggiannya. Tinggiannya ya. Kalau Arabica Tahu tuh di atas 600. Iya. Lebih jago dia dari mata gua nih. Pendekar tuh itu kalau bahasa kita mah pendekar kopi nih dia. Pernah mengutin kopi gua di kebun gitu kan. Aduh, nggak ada kerjaan ya gitu. Tuh Arabica tuh di atas 600-an mdpl. Di atas 800. Nggak tahu, di atas iya. Kalau Robusta ya Rendah. itu. Soalnya inovasinya tuh banyak banget soalnya sampai ampas kopi aja tuh sekarang pemanfaatannya banyak ya gitu. Sampai ada jurnal itu dijadiin bahan bakar kereta. Wah banyak Mas macam-macam kalau ampas kopi. Jadi semua kopi tuh semuanya dapet. ya bisa dimanfaatkan sebenarnya ya. Kopi belum jelasin juga ya. Kopi tuh dari cherry, kulit cherry itu jadi teh, Ya jadi teh. bunganya jadi teh. Jadi kopi Banyak itu malah langsung jadi bentuk kopi. betul. Dia kayak buah. Ah, ini gue lebih ribet lagi nih ya. Yang jenis bijinya aja ini udah pusing. Mas Apalagi pikir kulit cherry. kopi itu tumbuhnya langsung bentuknya kayak kopi gitu? Iya. Enggak. Enggak Mas. Dia kayak cherry merah.
Iya tahu. Di dalamnya nih, Oh, di kulkas. Kayak kersem, kayak buah kersem ya. Boleh gue tahu. Kayak melinjo dikupas dulu. Iya, betul. Nah, dalamnya tuh. Baru dalamnya kita kopi. Kalau misalnya kopi luwak. Nah, itu itu kan Beneran makan itu kan emang dimakan, disuapin luwaknya. Ada yang disuapin, ada yang lihat. Ada yang lihat. Nah, Nah lu kalau lu apa? kalau lu kan bukan hasil itu kan. Skeptis. Itu. Ada dua jenis kopi itu. Banyak. Kalau di Thailand gajah, Mas. Bukan Oh. luwak lagi. Iya gajah. Gajah yang makan kopi, ya. Jadi di fermennya di Kopi gajah itu kan ada tuh kopi gajah. Nggak tahu, gue nggak tahu. Gue cuma ngasih tahu ada kopi gajah. Gue nggak tahu tuh dari Thailand apa dari mana. Iya bener. Belum pernah coba tuh. Nah, bisa lo makan guys. Lebih ke topeng monyet. Itu. Tuh. Oke. Nah, ini pertanyaan gue deh terakhir nih dari gue nih. Yakin lo terakhir? Yakin. Ya, mudah-mudahan sih. Habis itu gue yang nanya ya. Gantian. Siapin lo berarti lo jawabannya. Harapan lo nih buat kopi Kaman tuh kayak gimana sih? Kaman ya, Mas ya? Bukan nggak Ya, Gak semua cedera. juga lah. Iya. Kopi aja Kaman lah, di Indonesia. khususnya lah. Khususnya Kaman. Kalau Kaman ya mungkin mungkin bisa lebih berkembang lebih baik lagi ya, bisa berkontribusi ke masyarakat lagi lebih banyak ya, dari mungkin segi perkebunan dan teman-temannya gitu, memajukan petani lagi, modernisasi sih lebih arahnya kan. Kalau sekarang kan masih banyak yang tradisional kan, pengen coba modernisasi dalam hal di pertaniannya juga, terus habis itu segi kualitas juga di kopi. Kalau di Kaman sih paling ya harapannya lebih ke arah sana, lebih majunya mau ke arah sana sih Mas, gitu. Lebih baik lagi ke masyarakat sama ya mungkin kalau produk sih kalau bisa keluar ya sampai iya terkenal sampai keluar ya, internasional kalau bisa gitu, terkenal gitu sampai luar atau sampai ya Indonesia dulu deh nggak apa-apa gitu. Itu juga oke gitu loh. Cabang lagi apa gimana? Kalau buka cabang sih kita kalau ada yang mau bukain boleh ya, tapi Boleh banget. Siap banget kita. Kali aja deh teman-teman. Ya, yang minat gabung, join. ya siapa tahu ada yang mau gitu. Yang hobi-hobi kopi juga ya kan. Ya tapi harus satu visi aja sih Mas kali. Tuh. Ya harus satu visi aja paling kalau kayak gitu karena misalnya kita equipment-nya pakai apa bisa disesuaikan lah gitu, bisa. Udah gue ikut dulu dah. Terserah lu dah. Gue punya duit nih, oh bisa. Siap. Aman banget kita. Invest misalkan. Iya. Ayo investor ayo. Ayo abang. Itu mah lebih ke kayak lu kayaknya sombong aja gitu. Nih Ya, gitu. Ya itu lah. Orang sekarang bisnis kan gitu kayak lu udah jalan nih udah oke ya kan. Iya kan lihat juga. Karena emang ada beberapa Mas yang mempertanyakan itu ya gitu loh. Terus habis itu saya mau bikin di mana udah beberapa tempat sih udah ada. Di sini boleh kirim Arabinya, kita kirim nih Arabi bar doang Mas, buat bikin bar doang. Mereka kaget Mas, rata-rata. Ya. Iya. Iya. Ini bukan kaleng-kaleng bro. Ih, nongkrong di bar jadinya kata Cip. Nggak ada duduk-duduknya. Nah, dari Mas Raganya nih gimana? Ya kalau harapannya ya kalau untuk Kaman ya semoga bisa go internasional sih. Gitu. Go internasional. Kali mau nambah mesin Kemarin kan udah. roaster. Kemarin udah akan Lumayan ya. kemarin kita Bantu sama Mas Rifki di Inggris Mas ya. Rifki di Ya. Inggris. Yang Wow. Coffee Roaster, shout out to dong. Coffee Roaster mereka bawa Mas bisnis Rifki juga. Wanoja sama Thermal Shock ke Sanremo UK. Iya. Oh, Kayak Bonci Kaping misalnya dicobain sama orang-orang sana. Tapi antusiasnya oke. Oh bagus Mas, Bagus. bagus sekali Mas. Karena jarang kan mungkin rata-rata kan dari Brazil, Kolombia. Iya, Afrika gitu-gitu kan. Karena Brazil masih top gue ya. Ya, salah satu Apa-apaan. produsen terbesar. Iya, produsen. Produsen ya, Iya. negara penghasil kopi. Penghasil kopi terbesar. Di ke Inggris kemarin tuh. Iya. Katanya Oke. Kate Middleton yang nyobain kemarin kopinya. Itu udah go internasional juga. Alhamdulillah. Berarti lo, kopinya gue internasional bro, ya kan? Amit, Amin. kita bilangnya belum sih Mas. Belum. Baru dicoba gitu. Kalau go internasional kan berarti produk kita udah di Kita udah dijual di sana. Iya, belum berarti yang penting udah pernah dicoba di sana kan? Ya udah next. Kalau orang beli drip bag buat oleh-oleh mereka ke Spanyol gitu, Cina udah kalau itu. Mereka bawa berapa box gitu. udah next pesawat. 20 box. Udah naik pesawat ya. Udah touring lah nih kopi. Udah touring jauh dia. Udah touring lah dia lah. Udah pakai visa bro. Iya. Udah banyak cap-cap negaranya dia. Ya kayak yang gua cobain sekarang nih produknya si Kaman
kopi nih, Blackberry nih namanya nih. Ini spesialnya ada apa nih? Blackberry. Ini basically coffee mocktail kita nyebut ya. Coffee mocktail. Coffee mocktail dia base-nya kita pakai Americano. Oh, Americano. Tapi ada rasa-rasa. Ice shaken Americano. Oh. Bahasa Tuh. kerennya gitu. Tuh, jadi yang mau nyobain Blackberry ini, walaupun udah nggak produksi lagi ya kan, kalau di counter-counter Jadi HP. bisa ke taman. Oh iya. Gitu. Di kamar masih ada ya. Di kaman masih ada. Cuman nggak bisa dipakai buat nelpon aja. Iya, di TC udah nggak ada, di kaman ada Blackberry. Itu aja. Itu bedanya. Iya. Nah, kalau lu nih apa nih kopi lu, Bro? Gue latte. Latte. Gimana mas latenya mas? Gokil, bro. Oke. Tahun gokil-gokil aja nih. Gambar apa tadi mas? Dapatnya? Tadi gambar kuda. Haus udah. Udah lu minum jadi. Udah dihirup, udah. Oh. Tenggelam dia. Tapi berry-nya enak, Bu. Nyobainnya. Segar sih mas. Beda lah ya. Beda. Ada ciri Asik ya. tersendiri dari kaman itu sendiri tuh. Oke, teman-teman nih ya kan nih balik lagi nih ya kan. Jadi karena emang di Depok nih ya kan. yang mau nongkrong di sini juga gokil, Bro. Kopinya asik. bisa dijelasin mas tempatnya apa ya? Di mana Nah, lokasinya? Ini Kamen Coffee Roaster berada di Jalan Bima Raya nomor 8, Kecamatan Sukmajaya. Sukmajaya mau kerja ya? Wah, lupa. Cuma aja Iya, ya. iya. Gitu, di Depok 2. Ya, pokoknya di sini nih ada nih alamat. Ada nanti. Di Maps ada Kamen Coffee Roaster sampai Mas Fidelitas. Udah bisa cari di Google Map bisa. Yang mau sekolah 22. Ya, seberangnya SMP 22. Ya kalau orang Depok tahunya BKPM lah. BKPM, betul, perkomplikan BKPM. Komplek BKPM lah gitu. Betul. Kalau BKPM ini sono kan Jakarta. Jauh dong. Ya kan? Di komplek perumahan aja. Dia ngapain? Orang ini di mana alamatnya? Oh, sosmednya apa Mas? Sosmed. Kaman Coffee Roaster. Kamen Coffee Roaster. Iya, TikTok ada, Instagram ada. Ada nih. Ada. Nanti dicantum. Shopee kalau mau nyoba Ada, Shopee ada produk juga. kita. Ya, yang mau beli kopinya bisa Ada, di di Tokopedia, Shopee, Shopee. TikTok. toko hijau ada, Platform ada. oren ada, Oh iya, ya, ada sponsor ya? nggak ada. Sorry. Oren ada, hijau ada. Toko Toko hijau ada, toko oren ada. ada, Ya, kita. sampai toko Madura tadi katanya ya. Ada, pokoknya. Tapi nggak semua Madura, ya. Tapi nggak semua Madura. Madura Lenteng Agung ada. Madura masih saudaranya Mas ini aja kali yang punya. Bener Kayaknya. Tapi itu bener. Masih Mas ini aja saudaranya masih. Tuh, jadi ya. Temen gue ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa memang. Canang. Hah? Canang. Pecino. Apa sih? Apa? Cenayang. Pecinan apaan pecinan? Cindo bukan. Gitu ya kan. Jadi ya pokoknya cobain lah nongkrong di Kaman Coffee ini. Boleh. Coffee banget. Enak. Buat nongkrong, buat meeting bisa. Sama Yang Buat meeting ya? iya buat meeting bisa. Ya meeting santai lah sambil Nongkrong aja lah, ngopi-ngopi. nongkrong aja. Nah, Ya. gitu. Ya yang kerjaan di depan laptop doang gitu Sendirian kan. dia. boleh. Gitu. Buat kaum intro. Itu kok introvert yang depan laptop ya kerja kagak main Dota aja. Ya kan gitu. Kita kan nggak tahu kan. Paling yang live internet tuh lemot nih tiba-tiba lagi ya. Nonton Korea ya. Ya bolehlah datang ke sini. Harus banget, cobain nih. Harus cobain. Nongkrong di Coffee Kaman Roastery gitu ya kan. Iya. Masih belajar tapi ya jangan. Jadi Belajar terus iya, intinya. belajar terus ya. Kan Kita masih masih belajar. belajar juga. Masih belajar terus. Gokil kan. Dan makasih banyak nih Mas Iya, Faris, makasih Mas Raga. Jadi udah datang ke Kaman. udah diizinin Makasih banyak. ke Boleh. taman ini Pertama buat kali nih. Iya. buat ngulik-ngulik, Ya. buat ngulik-ngulik Ini Kaman keringet Coffee ini. Makasih banyak gitu ya Biasanya kan. kita ngumpet aja. Iya, kita biasanya. Pertama kali. Nah, Jadi jadi juga bantu up juga ya. Ya, kan? Terima kasih banyak. Apa kopi-kopi dari daerah juga ya. Nggak apa-apa nggak diam mas terdepan makin termacet mas. ya nggak apa namanya orang wirausaha ya kan. Kalau bisa kesini naik motor aja. Naik kotor aja. Parkir Motor. mobilnya terbatas. Kalau naik mobil bisa, palingan angkot. Iya benar. Grab juga bisa. Di Grab bisa. Kan kalau sini macet sebelah kan Kabarik tahu deh kan. Insya Allah. Aminin aja dulu, amin. ya Aja kan? kami. Banyak yang doain ya, tapi ternyata sebelah ya. Apa kita harus beli? Iya. Jadi ya makasih banyak Terima buat kasih. Terima kasih banyak. kesempatan waktunya. Terima kasih banyak mas. Buat Kaman Coffee, semoga makin sukses. Amin. ya kan? Amin. Ada lagi lo? Udah sih cukup kan. Udah nggak minta nambah kopi kali lu kan? Gitu. Ya. Aman aja. Pokoknya terus saksikan Bentok Ya, Bentong. sampai di top. Di Bentong.
Oke, terima kasih. Gimana? Terima kasih Mas. Banyak. Sukses.